Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang begitu mencintai kita. Allah yang memelihara kita. Bahkan Allah yang terus mendidik kita untuk selalu hidup sesuai dengan kebenarannya. Begitu banyak sekali alasan bagi kita untuk mengagungkan, menyembah, dan memuji Dia. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita menaikkan pujian 10,000 Reasons. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, is a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever my past and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end's drawn near and my time has come, still my soul will sing your praises unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Mari jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Allah kita, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung, dengan menaikkan pujian Allah Maha Kuasa. Landasan ibadah kita hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. Berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Allah itu mengasihi Anda dan saya bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih menjadi seteru Allah, Allah bahkan mencari kita. Tentunya kasih Allah yang dinyatakan di dalam pengorbanan diri Kristus Yesus yang menggantikan hukuman karena dosa kita tidak dapat kita lupakan. Mari kita terus masyurkan kasih Allah itu dengan memberitakan Injil kasih Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kasih yang ajaib yang akan terus mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada Anda dan saya.
ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya, terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa, mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tetap memberikan kepada kami anugerah demi anugerah. Bahkan ketika kami masih berdosa, ketika kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, Allah telah memilih dan mengasihi kami. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan akan apapun yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selidiki ya Tuhan hati kami, selidiki pikiran kami, selidiki apa yang ada di dalam hati kami. Nyatakanlah semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mengakui ya Tuhan, semuanya itu kegagalan kami, dosa-dosa kami mengakui. Dan ampunkanlah ya Tuhan akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mohon kiranya Tuhan terus menuntun kami untuk hidup selalu seturut dengan firman-Mu hari demi hari. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah mengakui segala kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah akan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 12, berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita
pelanggaran kita. Dan sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita. Diambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, berbunyi demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang dengan membawa doa-doa kami. Kami pada saat ini kembali ingin terus menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami. Bapa, kami bersyukur untuk semua daripada usaha pemerintah di dalam menangani akan keadaan pandemi ini. Baik ya Tuhan melalui vaksin, baik melalui terus himbauan untuk melakukan protokol kesehatan, bahkan usaha-usaha peningkatan ekonomi, kami bersyukur. Kiranya Tuhan terus memimpin kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta wakilnya dan seluruh jajaran menteri. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Bapak, kami juga berdoa. Kami ingin menyerahkan akan setiap anak-anak-Mu juga yang duduk di dalam kursi pemerintahan. Biarlah mereka Tuhan sungguh-sungguh juga menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dimanapun mereka berada. Bapa, kami terus berdoa bagi tenaga kesehatan yang terus berjuang Tuhan di dalam melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kesabaran, ketekunan, dan hikmat di dalam mereka merawat orang-orang ya Tuhan yang membutuhkan kasih pengobatan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka berkat. Bapa, kami juga berdoa terus untuk rencana daripada sekolah offline yang direncanakan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap sekolah-sekolah untuk ya Tuhan segera memutuskan dan Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam Alkitab-Mu, pemazmur pernah mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kami akan mengalaminya lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya itu. Bapa, mampukan kami untuk kami dapat menyimak perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan baik, serta dimampukan untuk menghidupinya di dalam sepanjang kehidupan kami. Dengar doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17.
2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di belahan dunia lain, di tempat-tempat di mana orang Kristen berada, masihkah ada orang-orang Kristen yang minim dan bahkan tidak mendapatkan Alkitab sama sekali? Masih ada? Banyak, saudara-saudara. Itulah sebabnya pernah betapa terharunya saya menyaksikan akan sebuah momen pembagian Alkitab kepada orang-orang Kristen. Dan saya melihat antusias dan kegembiraan yang luar biasa dari orang-orang yang mendapatkannya. Jadi memang, saudara-saudara, ada tempat-tempat tertentu, ada orang-orang Kristen tertentu yang kesulitan di dalam melihat ataupun mendapatkan Alkitab. Mungkin bila dibandingkan dengan situasi rata-rata kita hari ini, berbeda, saudara-saudara. Ada kemudahan bagi kita melihat dan mendapatkan Alkitab. Itulah sebabnya saya pernah meminta tolong seorang teman untuk mengirimkan Alkitab. Maka dalam tempo yang singkat, puluhan Alkitab pun tiba di rumah, lalu kemudian saya mendistribusikannya kepada orang-orang yang memerlukannya. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa hari ini, saudara-saudara. Kita tinggal tutul, tinggal sentuh ataupun tekan, maka Alkitab akan muncul di layar-layar gadget kita. Betul demikian? Ada kemudahan. Tetapi bukankah saudara-saudara kita terkadang menyayangkan akan kemudahan ini? Mengapa, saudara-saudara? Karena seiring dengan kemudahan di dalam melihat ataupun mendapatkan Alkitab, masih saja ada keengganan dari orang-orang Kristen tertentu untuk membaca Alkitab. Alkitab terkadang hanya sekedar aksesoris untuk pergi ke gereja, ya ibadah onsite di gereja. Saudara, terkadang Alkitab itu hanya sekedar tanda pengenal kekristenan. Oh, Alkitab ada di rak. Oh, ada di atas meja. Ini orang Kristen. Sekedar tanda pengenal. Tetapi, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah dilihat. Apalagi, saudara-saudara, itu disentuh dan kemudian dibaca. Dilihat pun tidak, apalagi dibaca. Kalau misalnya Alkitabnya itu ketinggalan atau hilang, nggak merasa apa-apa. Tapi coba handphonenya yang ketinggalan atau hilang. Wah, paniknya bisa semalam-malaman, bukan? Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah baik bagi setiap orang Kristen untuk kembali introspeksi seperti renungan kita hari ini. Sungguhkah kita hanya berpegang kepada Alkitab? Sungguhkah kita orang-orang Kristen itu berpegang kepada firman Tuhan? Sungguhkah? Benarkah demikian? Bahwa kita berpegang kepada Alkitab? Kita berpegang kepada firman Allah? Kalau kita katakan, ya kami berpegang, kami sungguh berpegang, mari cek dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 14. Karena ternyata di dalam ayat 14 itu kita akan menjumpai bahwa istilah berpegang di sana bukan hanya sekali berpegang, apalagi hanya sekedar berpegang. Bukan, saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sana adalah kita mesti berpegang secara terus-menerus. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita juga mempelajari Alkitab secara terus-menerus.
Sebab bagaimana kita berpegang tanpa kita mempelajarinya? Bagaimana kita berpegang secara terus-menerus tanpa mempelajarinya juga secara terus-menerus? Itulah sebabnya tidak salah kalau kemudian ada pendeta atau ada penginjil yang kembali sekolah dan masuk seminari. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Memang cara mempelajari Alkitab ya banyak, tapi salah satunya bisa masuk seminari, ya bisa kembali sekolah. Saya mempunyai seorang teman yang telah memasuki akan masa-masa pensiun dan berencana untuk sekolah, untuk masuk seminari. Tidak apa-apa. Kita bersyukur kalau ada kesempatan yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa orang Kristen jangan sampai kehilangan motivasi atau kekurangan motivasi di dalam mempelajari Alkitab secara terus-menerus. Itulah sebabnya khotbah atau pendorongan seperti yang kita lakukan hari ini itu sangat tepat pula digemakan di dalam mimbar-mimbar kekristenan kita. Orang-orang Kristen semestinya, saudara-saudara, tidak boleh kendor di dalam mempelajari Alkitab. Sebaliknya, tambah semangat, tambah kencang, ya tambah menguat, tambah progres. Karena itu, saudara-saudara, orang-orang Kristen patut untuk kembali mencermati apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam teks yang kita baca tadi, dan sekaligus menjadikannya sebagai motivasi di dalam kita mempelajari Alkitab secara terus-menerus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini artinya, saudara-saudara, bahwa Alkitab itu sudah terbukti memberi hikmat yang tuntun kita kepada keselamatan. Misalnya saja, saudara-saudara, pada masa-masa pandemik ini, bukankah pemerintah dunia ini menyarankan warganya untuk patuh pada prokes, untuk tingkatkan imun, dan kalau ada vaksin, ya jalani vaksin, ya lakukan vaksin. Mengapa, saudara-saudara, tiga hal ini ya pemerintah menyarankan kepada warganya? Karena memang ini terbukti, ini efektif di dalam menekan pandemi COVID-19. Saudara, demikian juga Alkitab kita sudah terbukti memberi hikmat tuntun kita kepada keselamatan. Tapi ini bukan berarti karena kita percaya Alkitab selamat. Tetapi ini maksudnya kita percaya Yesus yang dinyatakan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita. Dan saya sendiri pun, saudara, diselamatkan oleh karena Alkitab. Mendengarnya hari itu menjadi titik balik bagi saya untuk kemudian bertobat dan bahkan menyerahkan diri kepada Tuhan, melayaninya hingga hari ini. Dan masih banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Ada bahkan orang-orang tertentu yang dimana secari kertas tiba-tiba itu melayang di depannya, saudara. Lalu dipungut, ya baca, maka selamatlah ia. Ia kenal Kristus dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Kristus semenjak ia mendapatkan akan secari kertas itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu sudah terbukti beri hikmat tuntun kepada keselamatan. Ada manfaat yang besar daripada Alkitab kita. Lalu mengapa kita kendor? Mengapa kita mengabaikannya? Bahkan ya, ini perhatikan saudara. Bahkan dengan kita terus-menerus mempelajari Alkitab, sebenarnya itu yang juga akan membuat kita cakap di dalam memperbincangkan akan firman Tuhan kepada sesama kita. Coba saja adakan survei kepada orang-orang yang Anda rasa cakap yang memperbincangkan ataupun memperkatakan akan firman Tuhan. Maka bukankah Anda akan menemukan bahwa ternyata, saudara, kecakapan itu bukanlah ujuk-ujuk datang,
Kecakapan mereka ternyata bukan hanya sekedar fasih, tetapi di balik kecakapan mereka, karena mereka sudah jauh-jauh hari, sudah sejak dulu belajar firman dan bahkan terus mempelajari firman hingga hari ini. Itulah sebabnya orang-orang yang hanya sekedar mengandalkan kefasihan dan bukan Alkitab, maka mereka akan berpotensi ngelantur, mereka akan berpotensi ngawur, membual, dan bahkan berpotensi menyesatkan orang lain, seperti sekte yang kita singgung pada minggu yang lalu itu, saudara. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang terus mempelajari akan firman Tuhan, sekalipun mereka bukan orang yang fasih, tetapi pada waktu mereka berkata-kata, kita akan tetap menjumpai kedalaman dan kebenaran di dalam perkataan-perkataan mereka yang mungkin terbata-bata. Jadi firman Tuhan terbukti beri hikmat untuk tuntun kita kepada keselamatan. Mari kita terus mempelajarinya. Amin. Dan selanjutnya, motivasi yang disampaikan oleh Paulus kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada beberapa hal yang disampaikan di sana. Misalnya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Lalu kemudian diperlengkapi atau menjadi lengkap untuk setiap perbuatan baik. Wow, luar biasa. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya bahwa Alkitab atau firman Allah itu akan memoles kita, membentuk kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin lebih baik. Memang orang-orang Kristen, saudara, atau setiap orang yang juga terus baca Alkitab, tetap saja bukanlah manusia yang sempurna. Tetapi pada waktu membaca Alkitab, ada ketundukan pada kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi ruang untuk kita dipoles Allah semakin lebih bertumbuh dan semakin lebih baik, dan tentu saja memuliakan nama Tuhan kita. Seorang artis pernah mengatakan bahwa setiap kita ini mempunyai sisi gelap. Ya betul, ada sisi gelap setiap kita ini. Tetapi saudara, kuasa Kristus dan kuasa kebenaran daripada firman Tuhan itu yang akan membersihkan kita. Itulah sebabnya, saudara, adalah sesat kalau kemudian ada orang atau ada sekte yang mengajak kita untuk meninggalkan Alkitab. Itu sesat, saudara. Jadi sekali lagi mari kita katakan dengan tegas bahwa setiap orang yang mengajak kita meninggalkan Alkitab itu adalah orang-orang yang sesat. Mereka adalah penyesat. Saudara, justru kuasa kebenaran daripada firman Allah lah yang akan terus membersihkan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh akan terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya kita juga mendapati hal yang luar biasa yang ditunjukkan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 yang memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi saudara, manfaat Alkitab itu luar biasa, membuat kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik hatinya, yang semakin lebih mulia di dalam terjemahan yang lain. Karena itu saudara, mari kita bertekad serta memberikan waktu kita di dalam mempelajari akan Alkitab
secara terus-menerus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau berikan kami firman, Engkau berikan kami Alkitab. Kiranya kami tidak akan menyia-nyiakannya dengan percuma. Kami akan mempelajarinya dan berpegang erat kepadanya secara terus-menerus. Kami percaya Alkitab, firman Tuhanlah yang memberi kami hikmat, tuntun kami kepada keselamatan, serta yang menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. 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 Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Anda dan saya. Oleh karena itu, sudah seharusnya juga kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Bersama-sama itu juga kita menaikkan pujian hidup bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku berkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu, hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari bersama-sama kita mengantarkan persembahan kita dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di saatnya ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Ini yang terbaik yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilakan. Puji Allah.
ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat berkarya.